hanya merantau hijrah ke kota Madinah dengan pakaian dan perbekalan ala kadarnya. Ada yang hanya membawa selembar baju dan celana pada tubuhnya. Akan tetapi karena niat tulus ikhlas dan tekad yang bulat untuk meraih kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya, semangat etos kerja inilah, dengan niat tulus inilah membangun satu negeri yang disebut dengan Madinatul Munawwarah, yaitu negeri yang bercahaya atau negeri yang gilang gemilang keadaannya. Maka ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana, di samping beliau membangun masjid yang pertama kali dibangun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Quba. Yang siapa melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba ini, maka ia laksana mendapatkan 1 kali pahala melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan kita yang benar hadir kawan naik haji dan umrah sekeluargaan. Di samping membangun tempat ibadah yang berupa masjid, tentulah ekonomi pun harus ditunjang, maka dibangunlah pasar. Maka ini menunjukkan satu isyarat kepada kita. Satu sisi kita harus beribadah kepada Allah untuk kemaslahatan akhirat kita. Bagaimana nantinya agar kita selamat di dalam kubur kita, bagaimana kita selamat daripada perkataan munkar dan nakir di dalam kubur kita, bagaimana nanti kita dapat selamat ketika berjalan di titian siratal mustaqim, bagaimana agar kita selamat di dalam pertimbangan amal baik dan buruk indal mizan, bagaimana pertanggungjawaban kita tentang waktu yang Allah berikan, bagaimana pertanggungjawaban tentang orang-orang yang menjadi pimpinan atau bawahannya kita lakukan ketika di dunia. Maka masjid merupakan simbol ruh keagamaan yang mau tidak mau kita harus kita laksanakan. Jadi adik-adik, walaupun sekolahnya SMK, walau sekolahnya umum, walau gaul tapi berhati masjid. Kalau sampai nanti waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang, zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, isya sembahyang, subuh sembahyang. Kenapa? Karena disebutkan salah satu amalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Di antara fadilah orang yang melaksanakan sholat ini, yurfa'u anhu dikul aisi, kesempitan, kesusahan hidupnya akan diangkat, dicabut, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, mungkin ada yang sudah lulus sekolah misalnya, ada yang lulus sekolah bahkan lulus kuliah, sulit mencari pekerjaan, lulus sekolah sulit mencari gawian. Akan tetapi kita melihat orang-orang yang rajin ibadahnya ke masjid, rajin ibadahnya ke musola, senang membaca Al-Quran, senang membaca sholawat, senang membaca tasbih, senang bersedekah. Jangankan ketika mereka lulus, ketika mereka masih sekolah pun banyak orang-orang yang menawari gawian dan pekerjaan kepada mereka, oleh karena keberkatan ilmu dan rezeki bagi orang yang melaksanakan sholat ini. Jadi pesan kakak Ustadz, adik-adiknya kayak ganteng-ganteng di belakang ini.
Ya kalau bu, rupiahnya itu ada yang terbalik-balik misalnya ya Allah. Ya kan? Allah ya kan. Rajin sembahyang, berdoa, kada maraslah, kada sedihlah pian melihat mama lawan abah pian di rumah. Kesiannya dulu awak kuitan 90 kilo timbangannya. Wah ini 35 kilo aja sisanya. Kenapa? Huban sampai bulu hidung sidin aja ada hubannya. Memikirkan sagan ongkos sangu anak sidin sekolah. Harapan cita-cita mudahan anakku ini kenanya jadi orang yang bermanfaat. Kawa inya begawi, kawa inya berusaha, kawa inya mandiri, nyaman dilihat oleh kuitannya. Itu harapan. Jadi pian sekolah ini jangan sekedar beramian. Tetamu kawan kena berokoan, jangan sekedar raminya aja. Tetamu kawan kena berhapakan, tetamu kawan kena bersambatan. Kawan lulusan seorang tertinggal berataan. Jangan, perhatikan target yang harus dicapai. Kalau memang jurusannya otomotif, berbaik-baik harus dikuasai betul-betul. Jangan lulus otomotif, kunci aja kada tahu. Yalah, melas-telas tangan sedikit. Belajar melas tangan kawan yang dilas. Allah yarham, astagfirullah min kulli zambin azim. Yalah. Nah, jadi ini niatkan sengaja aku sekolah untuk membahagiakan orang tua. Nah, jadi diganang. Perhatikan, diingat, jangan ketawaan aja. Coba pikirkan bagus-bagus. Pagi, siang, malam. Kalau pian-pian atau kita ini menikmati aja hasil jerih payah orang tua. Syukur ada orang tuanya sugih. Gelang mamanya aja yang kayak hundang tiger dengarnya. Yalah. Jangankan gelang mamanya, kurihin aja mamanya silau matahari. Wah. Ginjunya ketebalan sampai ke telinga. Rezekinya banyak, sugih orangnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Cuman kita pernahlah, tidak semua orang bernasib baik seperti pian. Ada yang sekolah umah selawarnya aja rabit muridnya. Tiap hari makan hintalu berdagar roni berkuhup aja. Demi anak aja nuk, Masya Allah. Kuitan rabit dasar mamanya ketiaknya ada komukan. Kenapa bu? Sagan mengongkosi anak sekolah. Yang anak bisa sadar, bisa kada sadar. Kalau yang sadar, kesian mamaku, kesian guring yang kuitan liur-liur, hibah bantal peta Kalimantan. Ya lah. Udahlah. Nah, jadi disayangi. Mau berangkat sekolah, cium tangan orang tua, doakan dulu. Kenapa kamu menangis minta duit, Mbak? Duit belum jadi cukup. Cium tangan minta duit. Ya lah. Nah, ini perhatikan dengan bagus. Yang kedua, ini satu penanamannya, sholat jangan ditinggalkan. Sholat jangan ditinggalkan. Jangan terpengaruh dengan kata-kata kawan. Apa itu mikir pada gaul lalu sembahyang itu jangan diumpati. Itu godaan setan. Ini kawan berjalan berkupiah. Apa satu kupiah ya? Pada gaul lalu astagfirullahaladzim. Jangan dikawan. Jangan dipukul juga. Teruslah. Nah, yang kedua membangun pasar. Ini simbol usaha. Al-Quran mengatakan, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal, ongkos, sangu, persiapan untuk kemaslahatan akhiratmu. Cuman jangan pernah engkau lupakan nasibmu yang ada di dunia. Lalu sekolah, nantinya bekerja, alhamdulillah dapat rezeki, kawan nanti memberikan kepada orang tua, bersedekah dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada salah satu sosok pemuda yang
muda umurnya, namun kualitasnya luar biasa. Bahkan kualitasnya pun melebihi daripada seniornya. Siapa namanya? Usamah. Usamah ini ada seorang pemuda yang cerdas orangnya dan semangat tinggi, etos kerja yang luar biasa, pantang mundur dan tidak mengenal lelah. Usamah adalah sosok pemuda yang tidak henti-hentinya belajar tentang ilmu apapun yang ingin dipelajarinya. Pada zaman itu harus ada beberapa ilmu standar yang harus dimiliki ketika seseorang itu menjadi orang yang luar biasa. Di samping membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka yang kedua harus bisa menunggang kuda. Yang ketiga harus bisa dan pandai memanah. Yang keempat harus pandai berenang. Yang kelima menguasai strategi perang. Yang keenam menguasai ilmu politik. Maka Usamah ini walaupun orangnya muda sekitar 17-20 tahunan usianya, seluruh cabang-cabang ilmu yang diajarkan kepadanya sangat mudah dikuasainya. Bahkan ia menjadi orang yang dianggap permata di tengah masyarakatnya. Kenapa? Karena ada kualitas ilmu yang dimiliki. Karena ia tidak pernah main-main ketika mendalami satu disiplin ilmu. Usamah tidak pernah meremehkan dan menganggap main-main ilmu yang diajari. Nah, jadi ini adik-adik gak rahimahumullah, ilmu apa yang pian pelajari jangan pernah dianggap remeh, jangan pernah dianggap main-main. Kadang-kadang penyesalan itu datang di akhir waktu. Setelah lulus sekolah bingung, ilmu apa, kebiasaan apa yang kudapatkan. Kenapa? Bukan gurunya tidak memberikan ilmu, bukan para gurunya tidak memberikan pengetahuan kepada kita, tapi kita yang lalai dan membengkalaikan akan ilmu yang diberikan kepada kita. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Maka satu ketika menunjukkan akan kualitas Usamah yang luar biasa ini, maka terjadilah peperangan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah gerangan orang yang akan diutus menjadi panglima perang yang memimpin ekspedisi untuk berperang? Maka sahabat yang lain pun menyarankan agar mereka yang lebih tua, yang lebih senior terjun ke lapangan. Istilahnya jahe tua lebih pedas daripada jahe yang muda. Yang tua lebih berpengalaman daripada yang muda. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usamah untuk menjadi panglima perang. Padahal sebelumnya Usamah tidak pernah memimpin menjadi panglima perang. Jadi ini mengisyaratkan sesuatu yang walaupun kita belum pernah mencobanya, jangan pernah kita menganggap ulun kada bisa, ulun kada tahu. Belajar dulu baru diucapkan bisa atau tidaknya. Pantang menyerah sebelum melakukan apa yang menjadi tantangan kita. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jangan kalah sebelum bertarung. Sama hendak lawan bebinian, kawan hendak juga ikan aja aku ada jadi. Nah, belum bertarung sudah kalah duluan. Ya, ini kayaknya takutan lawan hantu, berjalan minta kani kawan, bekami aja minta gani kawan. Kenapa? Hatinya kerdil, tidak ada keberanian untuk melangkah sesuatu dalam keberhasilan. Ya, bujur nggak kebujur? Bujur nggak bujur? Maka akhirnya Usamah pun sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena resiko orang perang kalau tidak hidup mati, dua aja pilihannya. Kalau tidak menang kalah, kalau tidak dibunuh membunuh. Maka karena mahabbah
cinta kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami turuti apa yang engkau katakan kepada kami untuk membela agama Rasulullah. Ia pun memimpin beberapa ribu pasukan. Akhirnya ia pun perang menuju tempat yang telah ditentukan. Masya Allah, kecil-kecil cabai rawit, walaupun orangnya muda tapi mempunyai kualitas diri yang luar biasa, yang tidak dapat dianggap dan tidak dapat dipandang hanya sebelah mata. Kalau memang ia mustika intan yang berharga, sekecil apapun ia pasti akan memberikan sinar dan yang luar biasa. Maka Usamah menunjukkan akan kualitas yang luar biasa. Ternyata di akhir daripada peperangan, pemuda yang hanya seusia jagung ini diperintahkan oleh Nabi menjadi panglima perang. Ternyata penilaian Rasulullah kepadanya betul adanya. Memang kualitas yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa, cinta kepada Rasulullah luar biasa, kesuksesan di depan mata. Ternyata ia pun berhasil meluluh lantakkan musuh-musuh yang ada. Akhirnya ia pun berhasil menggenggam dan membawa kemenangan untuk pasukan Islam pada saat itu. Inilah contoh pemuda-pemuda Islam yang dibanggakan pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus timbulkan motivasi, timbulkan semangat, timbulkan cita-cita, timbulkan keinginan yang tinggi, bahwa setidaknya ada cita-cita yang telah kita tulis dan kita gantung di kamar kita, agar setiap kita bangun daripada tidur kita, kita dapat melihat dan menyaksikan apa target pencapaian kita, apa tujuan kita, apa cita-cita kita. Karena orang yang berlayar di tengah laut, bagaimanapun besar kapalnya, bagaimanapun kecil kapalnya, besarkah itu, kecilkah itu, sedangkah itu kapalnya, apabila ia tidak menentukan akan arah kemana ia berlayar, maka tentunya ia akan terombang-ambing oleh angin dan gelombang di tengah laut. Bahkan kemungkinan kapalnya akan karam karena tertempa oleh batu karang. Demikian pula adik-adik yang kakak sayangi yang sekolah di tempat ini, gantungkan cita-cita, gantungkan target, gantungkan keinginan yang luar biasa. Tulis andak di muka kamar kalau bangun melihat cita-citaku jadi ini, cita-citaku jadi ini. Jangan menjadi orang yang tidak punya cita-cita, akhirnya membengkalaikan semuanya dan menjadikan dirinya laksana nina bobo yang tidak akan pernah bangun daripada tidurnya. Demikian yang dapat kakak Ustaz sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada kata-kata dan ucapan yang kurang berkenan. Kesimpulan daripada tausiah ini, bahwa salah satu sifat baginda Nabi yang harus kita miliki dan kita minta kepada Allah, yaitu fatonah, kecerdasan yang harus kita miliki. Maka di antara sahabat muda yang paling cinta kepada Nabi, yang mempunyai kualitas, semangat, etos kerja dan cita-cita yang tinggi, ialah Usamah, yang ketika usia 17-20 tahun maka ia sudah berhasil menjadi jenderal perang, panglima perang, pejabat tinggi negara yang membuktikan bahwa kualitasnya luar biasa. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Semangat, jangan pantang mundur. Istilah kata-kata mandarbi ala mansara ala darbi wasala, siapa yang terus berjalan niscaya ia akan sampai pada tujuannya. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh menggapai cita-citanya, maka ia pasti akan mendapatkan dan memetik hasil sesuai dengan keinginannya. Kalau ada jarum yang patah, yang disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata kakak ustadz yang tersalah, mohon jangan dimasukkan ke jalan hati. Jalan-jalan ke Batu Licin, jangan lupa singgah di Siring Pagatan. Kita berdoa pada hari ini, semoga hadirin hadirat selamat dunia akhirat sekeluargaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Arifin
doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Arfian SPD MPD. Kepada Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim tauhidana wa salim qulubana wa salim imanana wa salim i'tiqadana wa salim amwalana wa salim ashabana wa salim buyutana wa salim zurriyatana wa salim ibu Yuni sekeluarga wa salim dewan guru bapak-bapak ibu-ibu SMKS Kodeko Simpang 4 sekeluarga wa salim siswa-siswi SMKS Kodeko Simpang 4 sekeluarga wa salim qaryatana tanah bumbu wa salim biladana Indonesia wa salim jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwalta adabina syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqi hasanah wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan siswa-siswi SMKS Kodeko Simpang 4 birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala washabihi wasallam. Hanna rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.
silakan untuk wali kelas untuk mengambil nasinya